Halo, selamat malam untuk kita teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Pascalis Meting Soge dengan NIM 0423238886, program studi Sistem Informasi pada UPBJJ UT Kupang. Pada kali ini saya akan melakukan praktik keamanan jaringan, yaitu konfigurasi NAT overload. Pada yang tugas nomor 1 ini, di sini saya sudah menyediakan konfigurasi dari paket NAT itu sendiri. Di sini saya sudah menyetel semua. Untuk router, di sini terdapat router 1, router 2, switch 0, switch 1 dengan switch 2. Terus ada PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, dan ada server di sini, web server dengan FTP server. Untuk router 1, untuk konfigurasinya pada fast Ethernet 1, yaitu 192.168.30.1. Untuk interface Ethernet 0.01 itu 192.168.10.1. Terus untuk interface serial 0 itu 192.168.50.1. Kemudian pada router 2, interface-nya Ethernet 0 itu 192.168.20.1. Kemudian di serial 0-nya 192.168.50.2. Untuk menghubungkan antara router 1 dengan router 2, di sini saya menggunakan modul WIC2 HWIC2T untuk menghubungkan antara router 1 dengan router 2. Kemudian pada PC 0, konfigurasinya itu 192.168.30.5 dengan subnet masknya default 255. Terus default gateway-nya 192.168.30.1. Kemudian pada PC 1, untuk konfigurasi IP-nya juga 192.168.30.6 dengan subnet masknya default 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya 192.168.30.1. Kemudian pada PC 2, untuk konfigurasi IP-nya 192.168.10.5, subnet masknya 255.255.255.0, ini masih default 24. Terus default gateway-nya juga 192.168.10.1. Kemudian pada PC 3, IP konfigurasinya 192.168.10.6, subnet masknya default 255. Terus default gateway-nya juga 192.168.10.1. Kemudian pada PC 4, untuk IP konfigurasinya IP address-nya 192.168.10.7, subnet masknya default 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.10.1. Kemudian pada web server, untuk konfigurasi IP-nya di sini 192.168.20.5. Untuk subnet masknya default masih seperti yang tertera di layar. Kemudian default gateway-nya juga 192.168.20.1. Di FTP server, untuk konfigurasi IP-nya 192.168.20.6, subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya 192.168.20.1. Kemudian pada ini
router 2 untuk serial pas Ethernet ya, di IP address-nya ini 192.168.20.1. ya. Yang berikut kita coba lihat dulu koneksi antara PC 0 dengan router 1. Ya, di sini keterangannya successful, yang berarti PC 0 dengan router 1 dapat berkomunikasi. Kemudian PC 1 dengan router 1 ini juga successful, yang berarti berhasil. Kemudian PC 2 dengan router 1 berhasil. PC 3 dan router 1 juga berhasil. PC 4 dengan router 1 juga berhasil. Kemudian antara web server dengan router 2 juga berhasil, statusnya successful. Kemudian FTP server dengan router 2 juga berhasil. Ya. Sebelumnya seharusnya koneksi antara PC 0 dengan web server seharusnya belum bisa berjalan secara default setelah konfigurasi awal, tetapi di sini saya sudah mengkonfigurasi lebih lanjut di bagian static root-nya. Di sini saya sudah memasukkan network address-nya, ini 0.0.0.0 garing 0, yang berarti IP address-nya 0 dengan subnet mask-nya juga 0, dengan next hop-nya 192.168.50.2, di mana 192.168.50.2 ini merupakan alamat dari router 2, sehingga antara PC 0 dengan web server bisa saling terhubung. Begitu juga pada router 2, itu next hop-nya menggunakan alamat IP dari router 1 sehingga mereka dapat berkomunikasi. Berikutnya kita melakukan tes dengan melalui browser mengakses alamat dari web server dengan alamat 192.168.20.5. ya, kita ke web server, kita ketikkan netstat. Ya, di sini kita bisa lihat setelah konfigurasi tes hasil netstat, itu alamat IP di sini local address-nya yaitu alamat IP dari web server. Kemudian yang melakukan itu di forget address yaitu 192.168.30.5, di mana alamat IP ini merupakan alamat IP dari PC 0 yang berada pada jaringan 192.168.30.0 pada kelompok jaringan tersebut. Nah, di sini setelah itu kita melakukan FTP dari PC 4. Di sini kita FTP 192.168.20.5. Iya, di sini kita cek dengan melalui netstat. Ya, di sini juga di bagian ini 192.168.20.5, di mana ini adalah alamat IP dari web server. Kemudian pada forget address-nya itu 192.168.10.7, di mana pada bagian FTP ini PC 4 dapat mengakses web server dengan alamat IP-nya web server. Dari alamat IP-nya PC 4. Kemudian setelah melakukan ini,
kita melakukan konfigurasi NAT overload. Untuk konfigurasi NAT overloadnya ini dengan ketentuan semua jaringan yang terdapat di alamat 192.168.10.0 di mana itu merupakan perangkat dari PC 2, PC 3 dan PC 4 dapat mengakses web server, namun web server dan FTP server tidak dapat mengenali ini alamat IP dari kelompok jaringan ini. Sedangkan pada kelompok jaringan 192.168.30.0 dapat mengakses web server, namun web server dan FTP server masih mengenali alamat IP dari kelompok PC 0 dan PC 1. Untuk konfigurasinya saya membuat konfigurasi di router 1 dengan cara int interface sorry bisa lihat aku int serial 0 to IPnet outside exit sini access list 1 permit 92.168.10.0 subnet masnya 0.0.0.055 dan IPNAT inside source list int serial 0 overload. Sorry ada yang salah di sini. Source listnya 1 ya. Inside source list 1 int serial. Sorry serial ininya. Oke, kita exit. Oke. Setelah melakukan konfigurasi, kita uji coba kembali dengan dari PC 0. Kita stop dulu ya. Kemudian di web server command prompt
PC0 ini berada pada kelompok jaringan 192.168.30.0. Jadi kita lihat ya, sudah kita lakukan verifikasi dengan netstat ya. Di sini kita ulangi lagi, kita lihat hasilnya kembali ya. Di sini kondisi foreground address-nya yaitu 192.168.30.5, di mana 30.5 ini merupakan kelompok dari PC0. Yang berikut coba kita lakukan verifikasi dari PC2. Web browser, coba 192.168.20.5. ya, di sini pada kelompok pada PC2, dimana dengan alamat IP tadi 192.168.10.5 itu merupakan alamat dari PC2. Di sini terbacanya 192.168.50.1, sehingga pada saat melakukan verifikasi itu web server tidak mengenali alamat IP dari PC2. Yang dia kenali adalah alamat IP dari router itu sendiri. Ini untuk PC2. Coba kita ke PC4, apakah berlaku? PC4 192.168.20.5. Coba kita di FTP server, kita coba konfigurasi, cek lagi di PC0. Di sini kita web browser, FTP server, iya 192.168.20.6. Start ya. Di sini terbaca 192.30.5, di mana alamat IP ini merupakan alamat IP dari PC0, sehingga PC0 dapat mengakses layanan web dari web server dengan kondisi web server masih mengenali alamat IP dari PC0. Yang berikut kita coba verifikasi lagi dari kelompok jaringan 10, IP address-nya 192.168.10.0. Di sini kita mau lihat apakah FTP server masih mengenali alamat IP dari PC2 atau tidak. Kita melakukan URL dengan 192.168.20.6. Kemudian di sini kita coba netstat. Oke. Ya. Di sini
terbaca sebagai foreground address-nya itu 192.168.50.1, di mana FTP server dan web server mengenali PC2 itu dengan alamat IP-nya 192.168.50.1. Jadi untuk kesimpulan dari praktek ini yaitu NAT overload memungkinkan bahwa web server dengan FTP server itu tidak mengenali atau mengenali alamat asli dari PC atau perangkat yang mengaksesnya. Terima kasih untuk tugas nomor 1. Kita berjumpa lagi pada tugas nomor 2. Terima kasih.